dulu saat melakukan pujian sesanjung, teman-teman ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti, dan juga ada yang bermain seni. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut saya akan menyampaikan masalah yang saya temui ketika saya melakukan PTM di kelas. Yang pertama yaitu kekurangan jelasan tulisan buku saat menulis kita tulis karena papan yang kotor. Kedua, kelakuan kelas bocor saat hujan sehingga dapat membasahi meja dan lantai. Ketiga, kekurangan kerjasama siswa laki-laki dalam pembersihan ruangan dan lingkungan kelas. Oke, sekarang kalian sudah mengungkapkan masalah-masalah yang dialami dalam pembelajaran. Coba sekarang kalian sudah membuat apa ujian terhadap kelas kalian. Sekarang tuliskan di papan. Kalau memang tidak ada lagi atau kira-kira sama, sekarang mari kita bahas dulu bagaimana kita mewujudkan kesepakatan dulu untuk mewujudkan kelas kalian. Nah, Pak ulang ya. Nah, dari diskusi kita tadi kita telah menemukan ya. Nanti ini akan membuat cetak ya. Kalian membantu dalam menyelesaikan kegiatan tugas dan kelas. 4. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan menciptakan pembelajaran yang efektif. 5. Menjaga kualitas kelas dan sekolah. 6. Aktif dan semangat dalam belajar. Ya. Nah, nanti ke depan ini ditinjau lagi, bisa dilaksanakan. Kiranya ini juga sudah cukup banyak ya. Kalau ini bisa kalian gunakan, yakin nanti kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru dalam belajar dalam belajar di sekolah.
Swastiastu. Pertama-tama puji syukur kami aturkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang disayang Lebih Wasil, sehingga kegiatan ini mudah-mudahan ke depan berjalan dengan lancar. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kehadirannya pada siang hari ini pada kegiatan kami sebagai calon guru penggerak, yaitu pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Nah, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, pertama itu adalah pembukaan, kemudian pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian ketiga adalah paparan materi, kemudian keempat ada sesi kolaborasi di sana, kemudian penutup. Untuk efektif waktu, kita langsung kepada agenda kedua, itu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Itu waktu kami persilakan. Terima kasih, Om Swastiastu. Mohon waktu sekitar 5 menit saja dari saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan dulu karena ini agak sedikit mendadak ya kemarin. Jadi sebagai peneliti dari program guru penggerak, pengimbasan nanti semualah supaya bergerak gitu ya. Jadi harapannya. Nah, jadi kegiatan nanti mohon diikuti dengan baik ya, nah, karena hasilnya nanti bukan untuk guru penggeraknya sendiri, tapi untuk kita semua. Tidak banyak yang saya komentari tentang kegiatan ini, nanti silakan diatur oleh calon guru penggerak. Itu saja, supaya tidak banyak waktu saya kembalikan. Yang akhiri dengan Pranama Santi, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama itu akan langsung disampaikan oleh saya sendiri. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sudah bersedia menghadiri acara pengimbasan kami. Bapak Ibu senior kami yang ada di sekolah ini juga. Dan setelah kami menjalani dari apa yang dinamakan pendidikan guru penggerak ini, dan memang sekolah itu diharapkan kalau angkatannya dibuka itu sebaiknya di dalam satu sekolah itu ada yang mengikuti program guru penggerak ini. Kalau di angkatan 1 kita sudah ada Ibu Eka Pratiwi, kemudian di angkatan keempat kita dapat kuota di Karangasem. Di sini saya bersama Pak Wayan Dharma Sandike. Nanti yang saya ketahui nanti di angkatan 7 kita akan dikasih kuota lagi di Karangasem. Mudah-mudahan di angkatan 7 nanti dari SMA Negeri 1 Bandung ini bertambah ya, dari 1 menjadi 2, nanti bertambah lagi, mungkin menjadi 4, mungkin menjadi 6 yang ikut program guru penggerak ini. Nah, adapun yang materi yang akan kami ibaskan di sini adalah tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah sebenarnya ini memang sudah kita laksanakan sebenarnya. Di SMA Negeri 1 Bebandem ini budaya positif itu sudah dilaksanakan, meskipun masih ada beberapa mungkin yang perlu dimaksimalkan, dan ada beberapa budaya positif yang harus diawali untuk ditumbuhkan. Nah, mengawali dari budaya positif ini, kita berangkat dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana program guru penggerak ini, di mana seperti yang kita ketahui
dari saya semenjak kuliah juga kebanyakan kita belajar teori belajar, kemudian model-model, metode itu kita kiblatnya ke barat. Sekarang ini dari program dari Mas Menteri Nadiem Makarim itu kita ingin menggali apa sih yang sebenarnya kita miliki, yaitu kita memiliki tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pendidikannya inilah yang akan digunakan untuk digalakkan kembali untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Di mana pada awalnya pada masa penjajahan itu yang boleh bersekolah itu kan hanya orang Belanda dan orang pribumi yang mendirikan sekolah untuk mengajari, untuk mendidik anak-anak bangsa sendiri, sehingga beliau mendirikanlah Taman Siswa. Nah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dituangkan, tujuan pendidikannya itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugasnya adalah menuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena waktu itu masa penjajahan, maksud dari keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu adalah kemerdekaan. Nah, dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tercetuslah 3 semboyan yang kita ketahui bersama ya. Seperti Ing Arso Sungtulodo, kemudian Ing Madio Mangunkarso, kemudian Dr. Guri Andayani. Yang saya yakini Bapak Ibu guru juga sudah memahami dari maksud ketiga semboyan ini. Dan tanaman, dia sebagai benih tanaman. Sehingga tugas dari Pak Tani itu adalah melakukan pemupukan, kemudian menghilangkan hamanya, kemudian memberikan penyinaran yang cukup. Bagaimana merawat benih tanaman itu sehingga bisa tumbuh subur dan menghasilkan. Jadi tugas guru di sini seperti Pak Tani hanya bertugas memupuk, menghilangkan hama-hamanya. Tidak bisa kita mengubah kodrat alamnya siswa. Kalau misalkan benihnya padi, kita hanya bisa memupuk, memeliharanya, kemudian menjaganya dari hama sehingga dia tumbuh menjadi padi yang bernas, yang berisi. Tidak mungkin seorang guru itu, seorang petani itu mengubah menanam padi itu menghasilkan jagung, itu tidak mungkin. Nah, disinilah filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara itu, kita memupuk, menjaganya dari hama. Seperti yang kita ketahui sekarang itu kan bisa kita sebut hamanya yang banyak. Jadi hamanya yang banyak. Kenapa siswa itu sekarang banyak yang tidak, seolah-olah tidak memiliki waktu untuk belajar? Itu salah satu hamanya itu adalah gadgetnya, gawainya. Itu adalah tantangannya sekarang. Nah, dari pemikiran itulah, dari Ki Hajar Dewantara filosofinya, muncullah konsep merdeka belajar dari Nadiem Makarim ini. Merdeka belajar itu bukan berarti karena kita merdeka belajar artinya kita boleh belajar, boleh tidak. Tidak seperti itu maksudnya. Merdeka belajar itu yang dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan pada diri siswa agar siswa atau murid itu ketika dia belajar itu memang benar-benar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena tekanan atau paksaan. Karena kan yang kita sering yang kita lakukan itu kan kita mengkondisikan, misalnya kita memberi tugas itu supaya anak itu belajar. Nah, yang ingin dicapai adalah merdeka belajar itu, dia itu muncul keinginannya belajar itu sepanjang hayat itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Nah, tujuannya nanti adalah, goalnya nanti adalah belajar Pancasila. Karena kita sudah memiliki guru penggerak pada angkatan pertama,
sudah disumbangkan ya, visi sekolah kita itu sudah memuat pelajar Pancasila, yaitu terwujudnya pelajar Pancasila yang berkeunggulan lokal dan berwawasan global. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini, yaitu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini sebenarnya sudah kita tumbuhkan. Misalkan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan sudah pembiasaan setiap hari. Misalnya kita sembahyang bersama, kemudian setiap 6 bulan sekali kita mengadakan perayaan hari raya. Kemudian setiap kita mengawali belajar, kita juga berdoa. Kemudian mengakhiri pelajaran kita berdoa. Berarti kita sudah menumbuhkan budaya positif, yaitu iman dan takwa. Kemudian salah satunya juga bersyukur. Gimana kita bisa menanamkan pada siswa kita supaya bersyukur? Bagaimana kita bersyukur? Kita bisa berbelanja. Kita bisa belanja, kita bawa bekal, bisa berbelanja, beli minuman, beli makanan, snack. Wujud syukurnya bagaimana? Salah satunya adalah membuang sampahnya di tempat sampah. Itu wujud syukur. Bisa menanamkan seperti itu. Gotong royongnya juga sudah. Ya. Kemudian mandirinya, bernalar kritisnya, kreatifnya itu kita semuanya adalah tujuan kita. Nah, kemudian adapun materi yang akan kami biaskan tentang budaya positif ini, namanya saja mengibaskan ya, artinya kita membawa dari tempatnya kemudian memberikan di sekolah ini. Tentu tidak sepenuhnya apa yang kami dapatkan itu bisa kami sampaikan, karena secara sederhana saya katakan mungkin saja bisa tercecer di jalan sehingga tidak bisa penuh kami sampaikan, tapi kami berusaha di mana menyampaikan apa yang kami peroleh dalam program guru penggerak ini. Dari budaya positif yang harus dipahami, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Saya kira sekolah kita itu sudah aman, sudah nyaman, lingkungannya positif. Terus terang 2015 saya diangkat CPNS di sini. Kalau di rumah biasanya saya pakai bahasa Bali yang biasa. Ketika saya masuk ke sekolah ini, baru saya mulai belajar bahasa yang Bali yang halus itu murid-murid. Jadi lingkungan yang positif itu sudah terbangun dan perlu terus kita tingkatkan di SMA Negeri 1 Bandung. Nah, bagaimana perubahan paradigma belajar yang diharapkan itu? Itu diharapkan kita mengubah paradigma dari istilahnya di sini stimulus respon, kemudian kita memahami tentang adanya teori kontrol. Nah, di sini tentang kontrol terhadap murid, di sini kita disampaikan adanya ilusi, seolah-olah kita dapat mengontrol murid. Seperti yang ditayangkan di depan, misalkan semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu semuanya adalah ilusi. Ilusi. Saran? Misalnya seperti ini, kalau kita anak di SD, setiap anak bisa menjawab pertanyaan, kita kasih penguatan, misalkan diberi permen. Dan kita mengira bahwa ketika dikuatkan diberi permen itu, anak itu akan tetap aktif. Ternyata ketika tidak diberikan, dia malah apa istilahnya? Tidak lagi mau menjawab. Jadi
penguatan positif itu tidak selamanya efektif. Karena ketika penguatan tidak diberikan, tidak ada lagi tindakan yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sana perbandingannya misalkan adalah semula kita menganggap misalnya kebutuhan kita semuanya adalah sama. Terus kita harus berubahnya bahwa kebutuhan murid itu adalah berbeda-beda. Kemudian kita menginginkan semua orang atau semua murid itu memiliki pandangan yang sama. Pokoknya semuanya harus pintar fisika. Sedangkan setiap murid atau orang itu memiliki gambaran yang beda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan. Kita mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Itu kita harus ubah. Bagaimana kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Semula orang lain yang ingin kita ubah, berbalik sekarang kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian ada pandangan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Asal sudah buruk berarti itu sudah salah. Itu diharapkan bisa kita ubah, bahwa setiap perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Apa sebenarnya tujuan? Walaupun perilakunya itu buruk, pasti ada tujuannya. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, atau saya bisa mengontrol orang lain. Itu harus kita ubah mindset kita, paradigmanya, bahwa hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Hanya siswalah yang bisa mengontrol dirinya. Kita bisa mengontrol siswa itu karena siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau dia bertentangan, dia tidak akan mau dikontrol. Nah, kemudian demikian juga kepada bisa kita di posisi manajer, kita harus memaknai cara kerja atau cara berpikir otak. Jadi kalau diibaratkan gitu jadinya, otak kita itu seperti tangan ini. Jadi lengan saya itu adalah sebagai otak reptilnya. Yang keempat jari saya ini adalah otak mamalia, dan yang terakhir yang paling kecil itu bijinya ini adalah otak manusiawi. Nah, posisinya itu adalah dikepalkan. Jadi kalau ada suatu rangsangan, maka yang akan merespon pertama pastilah otak mamalia. Otak mamalia itu biasanya menghindari hukuman, cirinya. Terus yang kedua, kalau otak reptil, kalau otak reptil itu biasanya menghindari hukuman. Sedangkan kalau otak mamalia itu, apa sih kebermanfaatannya buat saya, untuk orang lain saya tidak pikirkan. Sedangkan yang terakhir yang diharapkan itu adalah kita akan memberdayakan peserta didik kita itu cara berpikirnya seperti otak manusiawi, yaitu menang untuk saya, menang juga untuk orang lain, bermanfaat untuk saya, bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi akan muncul dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan cara kerja otak cepat, cara kerja otak lambat. Tentu cara kerja otak lambatlah yang akan mempergunakan cara berpikir manusiawi. Nah, dilihat dari segi motivasinya, posisi kita kalau sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, tentu ini akan menghasilkan identitas gagal. Ya, karena watak sikap peserta didik yang kita dapatkan itu sifatnya sesaat. Jadi kalau dia sudah melaksanakan hukumannya, maka pada kesempatan berikutnya dia akan mengulang lagi, karena dia akan merasa impas dengan melaksanakan hukuman itu, tidak didasari oleh dalam hatinya. Sedangkan identitas yang berhasil itu adalah apabila kita sudah bisa posisinya sebagai teman, pemantau,
ataupun sebagai manajer. Ya, dilihat dari hasilnya. Terus kalau motivasi intrinsiknya itu sudah akan muncul hanya pada saat kita bertindak sebagai manajer. Jadi apa yang semestinya apa permasalahan murid itu kita berikan siswanya untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Tugas kita adalah bagaimana meluruskan dia tetap berada di budaya positif yang diharapkan. Lanjut. Nah, salah satu yang bisa kita terapkan terkait dengan budaya positif ini yang sudah kami lakukan, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas yang dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga sekolah tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Jadi kalau kegiatannya itu sudah muncul dari dalam dirinya, maka kegiatannya itu pastilah membumi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang kita jadikan sebagai patokan. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, hal yang paling penting disampaikan adalah idenya itu muncul dari siswanya sendiri, bukan dari kita. Jadi kalau idenya muncul dari siswa, maka siswa itu pasti akan yakin untuk melaksanakannya. Sekarang, bagaimana kita bisa memberdayakan kemampuan yang tadi, yaitu menang-menang. Menang di kita, menang juga di siswa. Nah, itulah yang sedang kita sedang digalakkan, sehingga dari keyakinan kelas ini kita bisa menularkan suatu budaya positif. Adapun ciri dari keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi yang namanya keyakinan tidak boleh ada paksaan. Ya, sama seperti kita meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak boleh ada paksaan di sana. Itu murni muncul dari dalam dirinya. Itu yang pertama. Jadi hindari menggunakan tidak boleh, jangan. Kita harus mempergunakan kata-kata yang positif. Sifatnya tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas itu kita adakan dulu penggalian ide. Penggaliannya idenya itu boleh secara langsung, boleh juga dengan menuliskan. Ya, kalau saya pergunakan menuliskan, tujuannya adalah semua siswa itu mampu menuangkan idenya. Kalau secara langsung mungkin mereka akan malu begininya. Jadi yang saya lakukan adalah menuliskan idenya tersebut dalam selembar kertas. Nanti dari selebar kertas itu kita rangkum. Dari rangkum itu kita naikkan untuk menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang namanya restitusi itu bukan tindakan apa yang harus kita lakukan, tetapi tindakan apa yang mereka lakukan sehingga mereka nantinya bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri restitusi yang di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahannya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi hal yang paling baik yang bisa kita petik dari kesalahan itu adalah bagaimana kita mampu untuk belajar dari kesalahan itu sehingga tidak mengulangi kesalahan itu secara berulang-ulang. Sifatnya itu memperbaiki hubungan, tawaran seperti tadi, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat kembali ke dalam dirinya. Jadi
kita berupaya kepada peserta didik kita supaya apa sih kegiatan yang kamu lakukan itu bermanfaat untuk dirimu dan untuk diri orang lain. Fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan melakukan restitusi ini, siswa tersebut tidak lagi merasa malu ke kelompoknya, tetapi sudah bisa dilakukan dengan kita melakukan restitusi. Baik, selanjutnya dalam restitusi itu ada tiga restitusi. Yang pertama itu tentang menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah mereka bahwa tindakan itu memang salah. Hubungannya dengan program yang kami buat, itu materi yang kami dapatkan dari pelatihannya. Sekarang kami disuruh untuk merancang suatu kegiatan di sekolah tentang budaya positif. Maka rancangan aksi nyata yang kami terapkan yaitu penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Nah, adapun latar belakang daripada kegiatan ini adalah budaya positif di sekolah ini sebenarnya sudah tumbuh tetapi belum membumi. Ya, melalui keyakinan kelas inilah kami mencoba untuk menumbuhkan budaya positif sehingga nantinya budaya positif itu akan membumi di SMA Negeri 1 Bandung. Tujuan daripada kegiatan ini yang pertama tentu membangun budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid melalui keyakinan kelas sehingga nantinya tercipta profil pelajar Pancasila. Berikutnya penerapan disiplin positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Kalau ukur dari kegiatan kami, yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ukurnya yang bisa dipergunakan adalah siswa sudah terbiasa berdoa sebelum dan sesudah mengakhiri kegiatan. Ya, jadi dalam sesi kolaborasi nanti kami minta masukan dari Bapak Ibu guru terkait dengan pelaksanaan Trisandir. Kalau pelaksanaan Trisandir kita kan baru diawali pada saat jam pertama saja. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di jam 12 sebelum pulang kita buat kegiatan juga yang dilaksanakan di seluruh kelas untuk membudayakan Trisandir sebelum pulang. Ya, itu kegiatannya. Yang kedua, hubungannya dengan visi sekolah yaitu profil pelajar Pancasila yang berkekuatan berwawasan global. Yang salah satu misinya itu kan santun, cerdas, unggul, gitu ya. Nah, jadi budaya santunnya itu belum membumi saya lihat di SMA Negeri 1 Bandung. Jadi melalui kegiatan ini kami mengusulkan pada Bapak Ibu bagaimana kalau kita menerapkan budaya 5S. Jadi setidaknya senyum, salam, sapa, sopan, dan terakhir misi kita itu tercapai yaitu santun. Ya, jadi yang baru saya lakukan kalau di kelas-kelas saya itu sudah saya sosialisasikan sehingga nantinya di keyakinan kelas mereka budaya 5S ini sudah bisa dilaksanakan. Cuma kepada guru yang lain begitu dirinya mohon dukungannya sehingga nantinya budaya 5S ini bisa membumi di SMA Negeri 1 Bandung. Kaitannya dengan kegiatan gotong royong ini terima kasih pada wakase yang sudah menyusun program. Ini kami sifatnya hanya melanjutkan budaya Krida itu kita bisa maksimalkan kembali. Ya,
dan itu sudah dilaksanakan ya. Jadi jangkanya kalau gini jangka waktunya itu panjang ya. Jadi belum kami terbatas dengan biaya dan sebagainya. Kalau budaya 5S ini kan tidak perlu biaya. Ya, jadi bisa segera dilaksanakan. Selanjutnya keyakinan berperilaku mandiri dalam melaksanakan tugas sekolah. Jadi tolak ukurnya apabila siswa-siswa sudah bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, berarti program ini sudah berhasil. Ya. Kalau berpikir kritis itu kaitannya dengan menyampaikan ide dan pendapat ketika pembelajaran. Tentu Bapak Ibu punya cara tersendiri dalam mengemas pembelajarannya hingga penyampaian ide dan gagasan itu bisa berjalan dengan baik. Terakhir tentang kreatif ini itu tolak ukurnya adalah terampil dalam melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, ini muaranya lagi kembali pada guru-guru mapel. Adapun program ini yang pertama kami susun programnya pada saat ini, pada kesempatan ini saya mohon dukungan pada Bapak Ibu guru untuk memberikan kolaborasi terkait dengan program yang telah kami susun. Selanjutnya kalau sudah disepakati kita akan minta bantuan pada Bapak Ibu Wakase untuk juga para wali untuk mensosialisasikan program yang telah disepakati. Dari sosialisasi ini baru kita bisa menerapkan dan terakhir kita bisa merefleksi. Dukungan yang paling gini tentu dari Bapak Ibu guru. Tanpa Bapak Ibu guru kami tidak bisa bergerak sendiri. Kita akan bisa mencapai tujuan bersama kalau kita sudah bergerak bersama. Dari muridnya, kepala sekolah, dan yang terakhir adalah peran orang tua. Untuk dokumentasi keyakinan kelas, program titipan dari kami dan murid tidak merasa terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Berikutnya berdoa sebelum dan setelah mengakhiri pembelajaran. Yang berikutnya bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan yang terakhir aktif dalam pembelajaran. Berikutnya keyakinan kelas dari kelas 10 MIPA 1 ya, yang di sini manajernya Pak Putu Sudarsana. Di sana yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua peduli dengan kebersihan dan ketertiban kelas. Yang ketiga saling membantu dan bekerja sama. Selanjutnya menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Yang terakhir adalah aktif dan semangat dalam belajar. Demikian pemaparan saya tentang materi. Selanjutnya program yang sudah kami susun. Untuk sesi berikutnya kami mohon kontribusinya pada Bapak Ibu guru untuk memberikan kami sumbangsih bagaimana program-program ini dapat berjalan dengan baik. Karena saya yakin tanpa dukungan Bapak Ibu semua, program yang kami buat ini tidak akan ada apa-apanya. Terima kasih. Mengakhiri pembelajaran. Kalau sebelum memulai pembelajaran, programnya ini sudah terlaksana. Apakah untuk sebelum pulang disepakati untuk melaksanakan Trisandya pada murid-muridnya? Sepakat? Mohon pendapatnya dari Bapak Ibu guru. Sepakat ya? Ya, berarti mohon dukungannya pada Bapak Ibu Wakase juga para wali untuk mensosialisasikan program ini, bahwa sebelum
kita melaksanakan sebelum pulang kita melaksanakan Trisandil terlebih dahulu bersama-sama di kelasnya masing-masing. Tapi perlu dipikirkan karena sebelum pulang anak-anak itu pulang jam 11.50 menit. Apakah 50 menit itu waktu itu dimanfaatkan untuk pribadi atau menunggu jam 12? Terima kasih ya masukannya, sangat bagus ya. Jadi kalau Trisandilnya itu kan jam 12.00 ya. Mohon kolaborasinya Bapak Ibu karena siswa kita kan pulangnya jam 11.50 ya. Berarti masih ada jeda 10 menit. Apa yang mesti mereka lakukan? Apakah langsung Trisandil atau menunggu jam 12.00? Mohon masukannya. Oke, Pak Ketsudarmo. Terima kasih atas waktunya, Om Swastiastu. Menurut hemat saya, kalau cari secara ideal, secara aturan, Trisandil itu kan pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 6 sore. Namun itu secara ideal kalau kita berbicara. Tapi kalau bicara cari Trisandilnya, rasanya bisa waktu geser-geser. Yang penting Trisandilnya itu 3 kali dalam sehari sebenarnya. Kalau yang sekolah kan 2 kali ya. Tapi dalam hal ini kalau kita berpatokan menunggu sampai pukul 12, ya yang takutnya kita kan ada 10 menit itu kan ada macam-macam gitu. Nah, kita tidak usah menunggu sampai pukul 12, pukul 11.50 di mana pelajaran berakhir, lanjut saja Trisandil. Tidak apa tepat pukul 12, toh paginya kita tidak tepat juga pukul 6 gitu. Jadi rasanya bisa digeser-geser karena perhitungan Trisandil kan 3 kali dalam sehari. Itu menurut hemat saya. Lebih jauh kan guru agama bisa bagaimana tanggapannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Jadi itu baru masukan dari satu orang ya. Mungkin ada teman yang lain mau menambahkan? Saya tambahkan. Oke. Tempatnya atau masukannya Pak Ketut Sudarmo, di mana waktu Trisandil itu secara kenyataan kan dari jam 6, 12, dan jam 6 sore. Tapi kenyataannya anak-anak di sekolah itu kadang-kadang Trisandilnya itu dari jam 7.15 menit. Berarti sudah ada pergeseran waktu. Nah, masalah waktu itu bagi saya ada begitu. Untuk ininya berarti kita sepakat untuk melaksanakan Trisandil kepada siswa sehabis jam pelajaran. Ya. Setuju. Sepakat ini. Mohon dukungannya pada Bapak Ibu Wakase dan Bapak Ibu Wali dan Guru Mapel juga untuk mulai mensosialisasikan program ini sehingga nantinya semua kelas sudah terbiasa melaksanakan persembahyangan sebelum dan sesudah pembelajaran. Dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada program-program yang dimunculkan di sekolah kita, salah satunya adalah program baru yang menjadi target teman-teman kita di guru penggerak itu. Yang pertama adalah memunculkan suasana religi di mana kita sebagai umat dari awal pelajaran kita berdoa dengan Trisandil, di akhir pelajaran kita juga, yaitu pendampingan buat saya. Jadi pendampingan secara rutin yang mungkin ada hasil penelitian pernah saya dengar juga dikatakan oleh teman, untuk membiasakan orang itu perlu waktu 60 hari. Nah, selama 60 hari sudah terbiasa setiap kali diambil, mungkin ke 61-nya sudah bisa diambil secara sadar atau secara mandiri. Nah, ini kendalanya di sinilah pendampingan, sehingga tidak hanya menjadi wacana intinya atau menjadi sumber laporan, tapi kenyataannya kami harap memang betul-betul ada itu. Nah, sekarang bagaimana kesanggupan kita untuk melakukan pendampingan kegiatan yang teman-teman rancang di guru penggerak seperti itu, Pak. Kalau cuma mensosialisasikan rasanya gampang, tapi mendampingi ini kita betul-betul sambung nggak, itu intinya, sehingga program itu berjalan dengan sesuai harapan kita semua. Itu saja, terima kasih.
Baik, usul yang sangat bagus sekali ya. Jadi Pak Wayan mungkin sudah mengalami kejadiannya. Jadi yang perlu kita kuatkan di sini adalah pendampingannya. Nah, ini sekadar usul dari saya begitu untuk menyukseskan program ini. Bagaimana kalau misalkan kita tugaskan guru-guru yang dapat di jam terakhir untuk memandu kegiatan ini, sehingga kalau misalnya wali yang kita pergunakan gini kan, jadi walinya mungkin kan tidak mengajar pada kelas itu. Jadi bagaimana kalau misalkan guru yang mendapatkan jam terakhir kita sepakati bersama untuk memandu, mendampingi kegiatan Trisandi tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira keberatan nggak? Tidak, tapi yang di jam 7.15 itu juga perlu pendampingan juga. Oke. Kalau Jangan jam terakhir, jangan jam waktu pulang Anda didampingi. berarti kalau yang pertama siapa yang mendampingi? Jelas guru yang tak hadir. Nah, ada piket Pak Darno. Ada piket. Kemudian di OSIS juga ada sekpit. Saran sedikit terkait dengan program yang dicanangkan oleh calon guru penggerak yang disampaikan tadi. Sebenarnya tidak hanya di masalah item 1 itu ya, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wujudnya atau tolak ukurnya adalah melaksanakan Trisandi, tetapi di masing-masing item itu juga sebenarnya butuh pendampingan dari kita, dari seluruh guru. Jadi yang pertama untuk Trisandi tadi, kalau yang di akhir itu sudah disepakati oleh kita semua adalah guru yang mengajar terakhir. Kemudian kalau yang di awal 7.15 itu kita kan punya piket guru. Jadi piket guru itu ada sekitar 9 orang setiap harinya, termasuk juga wakasek, kepala lab, kepala perpus ya, masuk di sana dalam struktur piket, dan juga beberapa orang guru. Jadi kalau mau ada memang yang istilahnya pendamping penanggung jawab saat kegiatan pagi itu, kita maksimalkan piketnya, karena piket itu sebenarnya memang dikasih tugas lebih tetapi ngayah gitu ya. Jadi untuk membantu kami yang punya program di pagi hari, mungkin dari kesiswaan dan sarana yang paling banyak programnya di pagi hari tersebut, membantulah pendampingan siswa dari baru masuk kemudian sampai melaksanakan kegiatan-kegiatan sebelum sampai masuk kelas. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan pendampingan di kegiatan lain, misalnya krida. Krida Nike, karena Nike adalah jam pertama serentak seluruh kelas. Jadi diminta walilah yang mendampingi program krida di masing-masing kelas. Nah, nanti kalau ada program krida untuk yang skupnya lebih besar, itu nanti akan dikondisikan mungkin oleh Pak Sarana untuk pelaksanaannya. Jadi pendampingannya ini memang sangat dibutuhkan dari yang paling dekat dengan kelas itu adalah wali kelas sendiri. Kemudian yang tolak ukur yang berapa itu? Keempat ya, berperilaku mandiri dan melaksanakan tugas sekolah. Ini tanggung jawab guru mapal, pendampingan guru mapal pasti. Kemudian demikian juga yang kelima dan yang terakhir, kegiatan bertindak kreatif dalam praktek. Ini di samping guru mapal, guru ekstra juga bisa mendampingi kegiatan ini, karena anak-anak kadang-kala ketika berkegiatan di ekstranya lah baru kelihatan sekali aktivitas motoriknya. Itu yang bisa saya sampaikan usulnya, sarannya, mudah-mudahan bisa diterima. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Guru semua, kita sudah menyimak tadi saran-saran, dan itu sudah kita anggap, kita pandang itu baik untuk dilaksanakan, yaitu program kita untuk Trisandi itu kita sepakat pada pagi harinya itu mengoptimalkan guru piket dan beberapa guru yang ditugaskan. Demikian juga anak OSIS mungkin PKS dan MBK. Untuk siangnya kita sepakati langsung didampingi oleh guru mata pelajaran yang mengajar pada jam terakhir. Demikian juga pada
program kami yang lain, kami juga memerlukan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kita bisa membudayakan 5S ini. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, seperti dari masukan dari Ibu Wayan Arnyani tadi, demikian juga pada kegiatan-kegiatan itu, pendampingan itu sangat penting. Sekiranya demikian, bagaimana Bapak Ibu bisa disepakati nih? Bisa? Nah, untuk itu sekiranya bisa kita mulai sosialisasi dan pelaksanaannya bisa kira-kira mulai besok bisa ya? Bisa nih. Terima kasih. Mungkin ada lagi Pak Yan. Dari saya cukup ya. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas kolaborasinya yang luar biasa. Pengalaman Bapak Ibu yang senior telah membukakan jalan yang baik sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik seperti harapannya Pak Wayan. Program ini tidak hanya sekedar untuk laporan begitu gininya. Kami juga menginginkan program ini berjalan sesuai dengan yang kami targetkan, sehingga apa yang menjadi program-program kami ini, program kita bersama karena sudah disepakati akan membumi di SMA Negeri 1 Bandem. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Untuk sesi ini saya ucapkan terima kasih atas waktunya pada Bapak Ibu, atas waktunya sehingga program kami dalam mendiseminasikan materi maupun menyampaikan program dapat berjalan dengan lancar. Kedepannya tentu masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki bersama. Mari kita berkolaborasi bersama-sama sehingga apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai secara bersama-sama. Terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Terima kasih.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nadia Cantika Nariswari dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat, kesan, atau testimoni saya selama adanya keyakinan kelas di kelas saya. Yang pertama, menurut diri saya sendiri, semenjak adanya keyakinan kelas di kelas saya merasakan kedisiplinan saya meningkat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, dari segi pandangan saya tentang pelaksanaan keyakinan kelas oleh anggota kelas sudah lumayan baik dari sebelumnya. Mulai dari kami melakukan trisandya dan doa sebelum dan sesudah melakukan pelajaran. Kemudian kekompakan siswa putra dan putri dalam membersihkan lingkungan dan menaati tata tertib sekolah sudah mulai meningkat, serta kerjasama dalam memelihara fasilitas kelas dan sekolah juga sudah bagus. Apalagi kini sudah terlihat beberapa anggota kelas yang aktif dan semangat dalam belajar. Sekian, itulah pendapat, kesan, dan testimoni saya tentang adanya keyakinan kelas pada kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Liwayandi Simbrianti dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan memberikan testimoni sejak ada keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi semenjak ada keyakinan kelas ini, kami semakin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu melakukan puja trisandya sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan kami melaksanakan kegiatan puja trisandya ini sebelum pulang sekolah. Sejak ada kesepakatan kelas ini, kami juga semakin berdisiplin dalam mengatur waktu, seperti agar tidak terlambat datang ke sekolah. Sejak ada kesepakatan kelas ini juga, kami juga lebih bertanggung jawab atas kebersihan kelas kami. Kami juga bekerja sama untuk melaksanakan pembersihan di kelas kami. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.